Shalom warga kerajaan, waktunya untuk pesta kerajaan. Mulai nanti perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang kita bulan-bulan yang lalu, tahun yang lalu kita bilang the coronation. Ya, corona kita hadapi dengan the coronation. Dia naik ke surga untuk menerima mahkota. Sebagai raja segala raja, sang Bapa memberikan seluruh otoritas pada dia. Dan juga imam besar agung bukan? Tapi menjelang 10 hari itu, murid-murid berkumpul sehati bersama-sama 120 orang. Be there, 120 orang bukan berarti jumlah yang tertentu itu, tapi orang-orang yang obedient to the king. Dan saat apa yang terjadi pada mereka? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Selama 10 hari, kita akan mengadakan pesta dan kita mulai dari tanggal 26 itu sampai tanggal 5 Juni. Selama 10 hari itu, come on. Terimalah urapan daripada Tuhan. Ya, kita akan mengadakan kebaktian-kebaktian yang nanti akan diumumkan. Saudara, mari bersama-sama lapar dan haus akan Tuhan. Dan untuk memperbesar kapasitas kita to receive, untuk menerima, saja kita berpuasa selama 10 hari itu. Terserah, ada yang bisa sampai jam 12 siang, ya. Berarti puasanya kalau makan terakhir jam 8 malam, itu 16 jam, ya. Ada yang jam 2, jam 4, ada yang full bisa 24 jam. It's up to you. Tetapi mari kita lapar dan harus akan Tuhan dan dijamin. Ya, kalau akan kebenaran maka dijamu sampai kenyang. Mari kita berpesta rohani dan juga ada saat-saat di mana kita adakan pujian penyembahan yang menyenangkan Sang Raja. Dan saya percaya Dia akan curahkan api yang baru, fresh fire. Dia akan curahkan pada kita urapan yang baru. Bahkan even semangat yang baru. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, ada banyak orang yang ingin kaya, ada banyak orang yang ingin hidupnya terberkati, ada banyak orang yang ingin hidupnya berkelimpahan. Tetapi kalau kita mengerti prinsip daripada kerajaan sorga, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih daripada sekedar kekayaan di dunia. Dan ini bisa menjadi trap buat kita, satu jebakan. Khususnya ketika kita kemudian mencoba untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu. Sebab itu belajarlah karena tanggal 1 Juni nanti jam 10 pagi akan ada seminar yang kita adakan untuk mengequip kita semua. Salah satu pembicaranya selain daripada saya dan juga rekan saya Bapak Jeffrey Rahmat adalah Bapak Arga J. Karo-Karo yang bergerak memang begitu banyak di bidang finance dan juga investasi. Dan juga bersama-sama dengan kita, saya sendiri dan sudah tidak asing lagi bagi kita, Jeffrey Rahmat yang adalah merupakan gembala dari gereja JPCC yang ada di Jakarta. Segera daftarkan diri saudara, ingat sekali lagi saudaraku 1 Juni jam 10 pagi dan seminar ini tidak berbayar ya. Be there, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan tetap antusias dalam mengikuti ibadah. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikuti seminar Rockin Marriage dengan tema Beyond the Wealth pada hari Rabu 1 Juni 2022 pukul 10.00. Kami juga mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Breakthrough Pray and Worship setiap hari Jumat pukul 19.00 di Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir onsite dapat mengikuti secara online live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala.
Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king, saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab, dan saudara-saudaranya, ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya. Ya, tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat, bukan secara jasmani mereka digagah ganteng, ya, tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel, Tuhan bukan bara menciptakan tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Ya mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat, Jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom. Dia menghakiminya sendiri, dia lemparkan 3 lembing, dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat, sudah mati Absalom dengan batu. Dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man. David also a father, meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku. Itu adalah ratapan yang terlambat, saudara ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua. Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu. Yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Di pedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian suara gembala minggu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu merasakan hadirat-Mu, jamahan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu melalui firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan, memberikan pengharapan yang baru, mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan setiap firman Tuhan yang ditabur pada hari ini dapat tertanam dalam hati kami dan berakar kuat dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya,
Amin. Selamat beribadah. Mari yang bersuka cita, angkat suaramu, puji dan serukan nama Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, nyanyikan kebesarannya, Ya Allah yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kami mau hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Dan biarlah hati kami, mulut kami, jiwa kami akan terus memuji dan menyembah-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan.
itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
Ibu sendiri sama-sama katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulut kami, hati kami, jiwa kami ingin terus memujimu, menyembahmu. Sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus. Sekali lagi,
terima kasih. Sebab Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Mari kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, Allah kami yang mulia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau baik. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lewatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat temu tinggi-tinggi. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Datanglah di bumi seperti di surga. Lewatlah Tuhan, kami rindukan kerajaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lewatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lewatlah Tuhan, kami lewatlah Tuhan, kami rindukan. Lewatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami Tuhan, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada seluruh jemaat GBI Rock Surabaya dimanapun saudara berada yang tengah menyaksikan dan beribadah bersama-sama secara online. Pada minggu pagi ini kita akan berbicara tentang free from the law
yet free to obey. Merdeka dari hukum Taurat, tetapi merdeka untuk mentaati Sang Raja. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih bahwa firman-Mu adalah makanan kami, tetapi juga menjadi fondasi kehidupan kami, hidup di dalam kerajaan-Mu, dan menjadi warga kerajaan yang hidup menyenangkan Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini menuntun kami kepada firman kebenaran yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Mari Roh Kudus terangi dan nyatakan Kristus kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Dan iman untuk bangkit dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seri di dalam bulan ini kita sedang membahas tentang hidup bagi Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita berbicara hidup bagi Raja, kita sedang berbicara tentang proses pengudusan hidup atau sanctification process. Setelah kita menerima anugerah keselamatan di mana kita dibenarkan di hadapan Allah, Ia juga mencurahkan anugerah yang berlimpah-limpah untuk kita hidup di dalam pengudusannya. Pengudusan adalah proses pemisahan diri kita dari dosa-dosa. Memang saat kita bertobat, kita mendapatkan pemisahan awal dari kerajaan gelap menuju kepada kerajaan anaknya Yesus Kristus. Tetapi di dalam proses pengudusan, kita mengalami pemisahan yang berkelanjutan. Yang sering juga kita kenal sebagai pengalaman rohani bersama dengan Yesus Kristus. Pekerjaan pengudusan adalah pekerjaan firman Tuhan. Tidak ada pengudusan hidup tanpa firman Tuhan. Hari ini kita akan fokus kepada Roma pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 sebagai teks kita. Tapi sebelum itu saya ingin mau mengatakan betapa pentingnya firman Tuhan itu kepada kita. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhanlah yang menguduskan dan membersihkan kita. Firman Tuhan adalah agen pengudusan hidup kita di dalam kerajaan Allah. Pengudusan hidup berarti kita akan terus-menerus diubahkan sesuai dengan firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Firman yang disingkapkan, yang dicerahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan kita dipanggil untuk hidup menyerupai Kristus hidup. Nah, selama di dunia ini kita tahu bahwa Yesus Kristus melakukan dengan setia apa yang Bapa kehendaki kepadanya. Apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Dan Yesus telah memperlihatkan ketaatan, kepatuhan yang sempurna kepada Allah Bapa. Dan dengan kata lain, Yesus telah memperlihatkan, mendemonstrasikan pengudusan yang sempurna. Fokus kita di dalam Roma 7 ayat 1 sampai 6 akan berbicara bagaimana kita dimerdekakan dari hukum Taurat, tetapi juga kita dipanggil untuk mentaati firman. Sebelum kita membahas perikop ini, saya akan mundur sejenak ke Roma 6 ayat 14. Dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Perhatikan bahwa Paulus memberikan pernyataan yang begitu menakjubkan. Kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat? Ayat ini seringkali telah menjadi dasar pembenaran dari pengajaran seperti pengajaran hyper grace. Dan juga menjadi pembuka pintu untuk pembenaran segala tindakan dan gaya hidup yang menyimpang di dalam lingkup orang Kristen atau gereja masa kini. Kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat telah disalah tafsirkan menjadi
bebas dari kewajiban terhadap Torah dan pengajaran kebenaran yang telah diwahyukan Tuhan kepada kita lewat firman-Nya. Apakah Paulus bermaksud mengatakan kepada gereja Tuhan bahwa kita tidak perlu lagi hidup sesuai dengan hukum-hukum yang telah dinyatakan kepada kita? Apakah kita memakai ayat ini untuk mengatakan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah dalam Roma 5 ayat 20b? Apakah ayat itu kita pakai untuk pembenaran atas kebebasan melakukan dosa-dosa dan bukan berusaha untuk berubah menjadi serupa seperti yang dikatakan atau dinyatakan oleh hukum itu kepada kita? Apakah sebenarnya apakah sebenarnya yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat? Jemaat GB Rock Surabaya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua saudara yang belajar firman Tuhan tahu dan sadar betapa pentingnya Taurat Tuhan itu. Kata Torah sebenarnya artinya pengajaran. Pengajaran dari Tuhan yang dibuat di dalam bentuk prinsip dan hukum-hukum, peraturan-peraturan. Mazmur 19 ayat 8-9 menuliskan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Torah, titah, ketetapan, kesaksian, ini dipakai sebagai istilah oleh pemazmur dalam Mazmur 19 dan 119 mengacu kepada satu pengertian, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dikatakan sempurna, firman Tuhan menyegarkan jiwa, firman itu kokoh, teguh, memberikan hikmat, firman itu tepat sebagai jawaban, membangkitkan sukacita di dalam hati dan memberikan semangat kepada mereka yang menerima dan melakukan firman itu. Jadi pemazmur sungguh tegas mengatakan betapa ia merindukan firman Tuhan. Melebihi ribuan keping emas dan perak. Lebih berharga dari dolar atau pound sterling. Lebih berharga dari ribuan kripto atau Ethereum. Di dalam Ulangan 6 ayat 1, sebelum generasi baru Israel yang lahir di padang gurun itu menerima warisan mereka untuk tinggal di tanah Kanaan, Yahweh menegaskan kepada mereka untuk hidup memenuhi firman Tuhan yang telah diberikan kepada mereka dan akan menjadi dasar kepada mereka untuk hidup umur panjang dan berkat di dalam mentaati firman Tuhan. Bangsa Israel sangat mengerti bagaimana hidup berpusat pada firman Tuhan. Mereka sangat paham terhadap sentralitas firman di dalam hidup mereka. Bahkan seringkali mereka itu diidentifikasikan sebagai people of the book, bangsa dari kitab Allah itu sendiri. Bahkan setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka sadar bahwa yang menjadi alasan mereka dikalahkan dan dibuang ke bangsa lain adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada firman Tuhan dan mencemari bait suci. Itu sebabnya setelah itu mereka betul-betul mendedikasikan diri mereka, menjunjung tinggi firman Tuhan, Torah Allah, dan kemudian disambung di dalam gereja perjanjian baru. Gereja perjanjian baru tidak lebih kurang standarnya di dalam menghargai firman dan Torah Tuhan. Yesus menebus kita dan mencurahkan anugerahnya kepada kita, memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat. Bukan untuk membuat hidup kita ini jadi seenaknya dan tidak peduli kepada hukum-hukum Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya. Yesus Kristus sendiri di Alkitab dikatakan dia dilahirkan di bawah hukum Taurat. Ia hidup sebagai laki-laki Yahudi untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Dan puji Tuhan, haleluya, Yesus berhasil melakukannya dengan sempurna. Wow, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan atas keberhasilannya memenuhi semua tuntutan hukum Taurat.
Apakah pernyataan Paulus ini sedang berbicara tentang masa lalu yang sudah lampau? Tidak, saudara-saudara sekalian. Lihat bagaimana Rasul Paulus memandang firman Tuhan itu. Dan Taurat yang dinyatakan kepada gereja di dalam Roma 7 ayat 12. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Bahkan di dalam ayat 14, Rasul Paulus menambahkan keberadaan hukum Taurat itu adalah hukum Taurat itu rohani. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tidak ada yang rendah dengan hukum Taurat. Rasul Paulus bahkan menjelaskan di dalam pasal 6 sebagai konteks dari pasal 7 ini. Bahwa hukum Taurat bukan lagi Tuhan yang berkuasa atas kita. Karena ia hanya membawa kita kepada perasaan bersalah. Dan akhirnya siap untuk didakwa dan menerima hukuman kekal karena kegagalan kita untuk melakukan semua hukum Taurat. Jadi kutuk hukum Taurat itu begini. Kalau kita melewati satu, mentaati yang satu, kita akan harus lagi dituntut untuk mentaati yang lain. Kita berhasil, dituntut lagi untuk mentaati yang lain. Terus begitu. Sampai akhirnya ada titik di mana kita mengatakan, aku nggak bisa lagi. Dan the moment saudara tidak bisa, boom, langsung semua yang sudah saudara lakukan batal. Nol kembali. Di-reset ulang. Bukankah ini menjadi frustrasi? Kalau kita terus-menerus, dan akhirnya kalaupun kita berhasil, kita ada lagi tuntutan yang lebih besar. Dan seterusnya. Tapi kalau kita gagal, kita akan siap untuk didakwa. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita punya Tuhan, Master yang baru, yakni anugerah, grace yang Tuhan berikan kepada kita melalui iman di dalam Kristus Yesus. Anugerah telah menjadi prinsip yang bekerja, operating principles yang bekerja di dalam hidup setiap orang percaya. Dengan kata lain, sekarang setelah kita terima Yesus, hubungan kita dengan dosa itu memiliki satu hubungan yang baru. Kita tidak lagi menjadi hamba, tetapi kita bisa hidup mengalahkan dosa itu. Dulu pada waktu kita belum terima Yesus, kita hidup di dalam kedagingan, kita berusaha untuk menjalankan hukum-hukum Allah, justru akhirnya kita gagal dan kita menjadi hamba dosa. Tetapi setelah kita dipindahkan dari kerajaan gelap menuju kepada kerajaan terang yang ajaib, kita menjadi warga kerajaan Allah, kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Hamba-hamba kebenaran. Berarti hubungan kita sebelumnya dengan hukum Taurat adalah hubungan penghukuman. Tetapi setelah kita diselamatkan, hubungan kita dengan hukum Taurat adalah ketaatan, kepatuhan. Ada perbedaan. Sebelumnya kita taat karena takut dihukum. Tetapi sekarang, karena kita sudah dibebaskan dari ketakutan akan hukum, kita mematuhi untuk keberbuahan kita. Jadi kita sadar sekarang ini, bahwa sekarang kebenaran-kebenaran kita yang kita kerjakan sebagai hamba-hamba kebenaran akan mendorong kita untuk semakin mencintai, semakin mencari firman yang diwahyukan kepada kita. Dan kebenaran-kebenaran yang kita hidup itu semuanya ada di dalam firman Tuhan, di dalam perkataan Kristus. Nah, karena Kristus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, maka Taurat itu adalah dasar dari perilaku dan tindakan-tindakan kebenaran yang kita jalani sekarang ini. Jadi saudara-saudara, hukum Taurat itu kalau kita hidupi ya dengan kepatuhan yang baru, itu menyelamatkan. Bukan menyelamatkan rohani kita, tapi banyak itu menyelamatkan tubuh kita. Contohnya Imamat 11. Saudara, kalau saudara menjauhi makanan-makanan yang dikatakan oleh hukum Taurat sebagai makanan yang tidak kosher, sebelumnya itu adalah melanggar dan membuat mereka menjadi tidak layak untuk datang ke Tuhan. Tetapi sekarang bila saudara teliti dengan baik, maka peraturan itu justru menyelamatkan tubuh kita untuk umur panjang. Sehingga kita bisa berbuah lebih banyak untuk melayani Tuhan.
Wah, saudara-saudara, contoh tidak boleh mencampurkan antara daging dengan produk susu, saudara. Ya, dan saudara tahu bahwa kalau ini digabung dalam bentuk seperti cheeseburger, maka saudara tahu maka lemak jenuh yang menumpuk itu akan membuat plak-plak baru di dalam saluran darah saudara. Dengan kata lain jelas sekali. Bahkan terakhir ada seorang ahli binatu yang saya temui dan dia mengatakan, Pak, kalau kita itu pakai baju campur-campur misalnya katun sama linen atau segala macam ya yang bercampur, itu merusak tubuh kita, Pak, sebenarnya merusak kulit kita. Saya bilang, wow, Ibu nggak tahu ya di Alkitab mereka harus memakai katun 100% atau linen 100%. Saudara lihat di sini bahwa kelihatannya ini sesuatu yang ini hukum Taurat, tetapi sebenarnya ada begitu banyak yang kalau kita patuhi itu menyelamatkan kita secara fisik dan secara hubungan yang lain. Jadi saudara-saudara, sebelumnya hukum Taurat itu kita langgar, ya. Sekarang kita menundukkan diri dan melakukannya dengan sukacita. Nah, dalam perikop kita pada hari ini ada 4 pokok yang Rasul Paulus ajarkan. Yang pertama, aksioma. Itu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan kembali. Yang kedua, analogi. Yang ketiga, aplikasi. Dan yang keempat, afirmasi terhadap kebenaran ini. Yang pertama, saudara, dikatakan, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan di sini pernyataan aksioma. Aksioma adalah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi. Paulus mengatakan di sini, saudara-saudara, aku sedang berbicara kepada kamu yang tahu hukum, yang sadar hukum, yang tahu hakikat hukum. Dengan kata lain, dia mau mengatakan begini, bahwa selama manusia itu hidup, ia akan tunduk di bawah hukum-hukum yang mengikat yang ada di sekitarnya. Contoh, hukum gravitasi selama ia di bumi. Kalau ia loncat dari gedung lantai 3, ia bukan jatuh ke atas, tapi pasti akan jatuh ke bawah. Dia tidak akan ngambang, dia akan pasti jatuh. Tidak perlu dibuktikan, karena ini harus diterima sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Nah, selama manusia hidup, hukum negara atau undang-undang akan mengatur hidup orang tersebut di wilayah di mana dia tinggal. Hukum yang berlaku akan memberikan manfaat kepada mereka yang hidup di bawah hukum tersebut. Hukum itu ada untuk mengatur kita agar tidak terjadi kekacauan ketika kita berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi bila seseorang menolak atau membangkang terhadap hukum tersebut, maka ia akan dikenakan sanksi, bahkan bisa sampai pada hukuman mati. Nah, selama manusia itu hidup, dikatakan hukum akan berkuasa atasnya. Tetapi bila ia sudah mati, hukum tersebut tidak lagi berkuasa atasnya. Misalnya, Anda sedang kredit gitu ya, kredit mobil, terus kemudian Anda meninggal, kan langsung kredit itu dibatalkan dan dianggap saudara sudah lunas karena sudah tidak bisa lagi bayar. Sudah meninggal, Anda sudah bebas dari hukum itu. Nah, pada saat kita sudah mati terhadap dosa dan hidup terhadap Kristus, maka yurisdiksi kutuk hukum Taurat itu sudah berakhir. Kita sekarang tidak lagi hidup di bawah yurisdiksi hukum Taurat, tetapi di bawah kerajaan terang. Kristus Yesus yang menguasai kita. Dan sekarang kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus, hidup kita adalah hidup untuk mentaati firman Tuhan. Yang kedua, analogi. Rasul Paulus memberikan pembuktian kebenaran ini dengan mengambil contoh atau analogi dari hukum pernikahan. Ayat 2 dan 3. Sebab seorang istri akan terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Paulus memakai kata Yunani hupandros. Hupandros itu menjelaskan
arti kata istri, yaitu wanita yang sudah menikah. Married woman, hupandros. Artinya seseorang atau wanita yang berada di bawah seorang pria. Selama seorang wanita itu menikah, ia harus menjalankan kepatuhan dan penundukan kepada suaminya. Tetapi bila suaminya meninggal, ia sudah bebas dari kewajiban penundukan kepada suaminya. Dan kalau dia menjadi seorang perempuan bebas ketika dia menikah dengan laki-laki lain, maka dia tidak dianggap sebagai wanita yang berzina. Ini analogi tentang hukum Taurat yang menjadi suami pertama dan kemudian kita wanita yang berada di bawah hukum itu. Taurat memiliki kuasa untuk menghukum manusia yang hidup di bawahnya. Dan puji Tuhan saudara-saudara, Kristus juga telah hidup di bawah hukum Taurat itu. Karena ia lahir sebagai pria Yahudi. Dan ia telah mati dalam penghukuman hukum Taurat. Sebagaimana barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka kematian Kristus itu adalah kematian sempurna. Tuntutan hukum Taurat, sehingga siapapun yang percaya kepada kematian Kristus di kayu salib, mereka menjadi orang yang bebas dari kuasa dan kutuk hukum Taurat. Dan kemudian diberi kemerdekaan yang baru untuk tunduk kepada Raja kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, yaitu aplikasinya yang ada dalam ayat yang keempat. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Agar kita berbuah bagi Allah. Nah, inilah aplikasi atau penerapannya ke dalam hidup anak-anak kerajaan. Kita bukan mati terhadap hukum Taurat karena membunuh diri kita. Kita telah mati oleh tubuh Kristus, bukan karena bunuh diri kita. Dan kematian Kristus di kayu salib merupakan karya ajaib dari kematian seseorang di kayu salib. Kematian Kristus ini bukan kematian biasa. Ini adalah sebuah pertukaran agung terjadi. Kita kenal dalam bahasa teologinya imputasi. Imputasi adalah pertukaran di mana kegagalan, dosa, kutuk, penghukuman yang kita terima selama ini, kita tukarkan itu kepada Kristus, dan Kristus menanggung semuanya, dan Dia harus menanggung murka, keadilan Allah kepada manusia, dan sebagai gantinya kebenaran Kristus, kesucian, kesempurnaan, ketaatannya itu, perkenaan Kristus di hadapan Allah, itu ditukar dan diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Kristus. Itulah sebuah pertukaran agung. Dan sekarang kita telah menjadi anak-anak yang berkenan kepada Bapa Surgawi. Kita telah menjadi milik sepenuhnya dari Kristus. Nah, saat Kristus dibangkitkan, kehidupan kita, ketaatan kita kepada Kristus adalah kehidupan yang memberi buah kepada Allah. Haleluya. Ketaatan kita sekarang ini bukan ketaatan karena takut untuk masuk neraka, tetapi ketaatan kita saat ini adalah ketaatan untuk memberi buah kepada Allah, untuk mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan akan mendapatkan upah untuk memerintah di dalam kerajaan damai-Nya sampai kepada langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan sekarang ini setelah kita terima Yesus, anugerah itu tidak boleh kita sia-siakan, tapi harus kita gunakan semaksimal mungkin. Kita mesti lipat gandakan semaksimal mungkin. Baik itu karunia rohani saudara, baik itu kemampuan
talenta fisik dan juga keterampilan lain. Saudara kembangkan sampai semuanya itu habis, saudara. Tidak ada lagi yang tersisa. Sehingga kemudian ketika nanti kita dipanggil Tuhan, atau kita diangkat pada waktu Yesus datang, kita bisa berdiri di hadapan Allah tanpa rasa takut. Dan kita akan mendengar seruan Sang Raja, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, umur kita itu bukan menentukan seberapa hebat kita. Ada pepatah mengatakan, it's not how many years in our life, but how many lives in our years. Bukan berapa panjang umur kita yang membuat kita itu merasa punya kehidupan. Tetapi berapa banyak kehidupan yang kita bagikan, yang kita lepaskan, yang kita share kepada orang-orang selama waktu tahun-tahun kehidupan kita. Dan itu saat ini adalah kesempatan, kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan itu dengan mentaati firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah inti Injil Kerajaan itu. Torah itu sempurna, kudus, baik, benar, rohani. Tetapi kemudian kita tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu Allah dengan keadilannya akan menghukum semua orang yang berada di bawah kuasa Taurat itu dengan maut. Lalu hukum Taurat yang menuntut kematian itu dibayar oleh Yesus Kristus. Dan dia memenuhinya dengan setia dan dengan sempurna. Dia bayar tuntutan dengan lunas. Sehingga kemudian semua orang yang percaya kepada Kristus mengalami pembebasan. Haleluya. Jadi Taurat memang tidak bisa membuat seseorang itu menjadi suci dan sempurna. Tetapi Kristus yang bisa melakukannya untuk saudara dan saya. Keselamatan oleh iman tidak akan menuntun kita kepada dosa, melainkan kepada kebenaran. Kalau kita sudah menerima anugerah yang berkelimpahan dari Kristus Yesus, maka anugerah yang sama tidak akan menuntun kita kepada kehidupan dosa, melainkan kepada pengudusan Allah. Titus 2 ayat 11-14 memberikan kepada kita aplikasi anugerah yang menuntun kita kepada hidup ketaatan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Anugerah mendidik kita untuk taat, meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan hidup bijaksana, adil, beribadah, memiliki devosi dan kesetiaan kepada Tuhan, dan memiliki pengharapan yang kekal untuk kedatangan Tuhan. Dan selama kita menunggu itu, kita rajin untuk berbuat kebaikan. Kita berbuat kebaikan seperti yang Tuhan sudah siapkan untuk kita kerjakan. Terakhir di dalam ayat 5 dan 6 dari Roma pasal yang ke-7 adalah afirmasi. Aksioma, analogi, aplikasi, dan terakhir afirmasi, peneguhan. Dikatakan sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Paulus menegaskan dengan ungkapan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Kita dibebaskan dari hamba dosa.
dalam keadaan baru menurut roh. Wow, ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Keadaan baru menurut roh. Artinya, setelah kita menerima kelahiran baru untuk pertama kalinya, kita melakukan firman Tuhan, mentaati Tuhan dari hati yang diubahkan oleh Roh Kudus. Inilah perjanjian baru yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Dia telah memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Saya ingat, pada waktu saya baru bertobat, sebelumnya saya berjuang untuk lepas dari kebiasaan saya merokok. Nggak bisa-bisa, udah segala macam cara saya lakukan. Tetapi kemudian, pada waktu saya terima Yesus, dan saya masih pulang naik bus pada waktu itu. Dan pada waktu saya begitu bersemangat untuk mengasihi Yesus, tiba-tiba saya ingat ada satu ayat yang saya terima dari ibadah, yaitu tubuhmu inilah bait Allah. Dan kemudian tiba-tiba saya bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi Tuhan, nikotin itu menghancurkan tubuh saya dan mencemari bait Allah yang adalah tubuh saya. Saudara, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara. Hari itu juga, saat itu juga, saya tidak punya keinginan untuk merokok sampai sekarang. Bahkan sebelumnya kalau kita nggak merokok, saudara nggak punya rokok, ngisep asap rokok orang aja itu sebuah kenikmatan. Wah, tiba-tiba saya bisa batuk-batuk, saya nggak bisa nyaman dengan asap rokok. Saudara, kembali, pada waktu kita bertobat, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Kita bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, Tuhan, Tauratmu itu kudus, benar, baik, rohani. Kita bisa mengatakan seperti Daud, oh betapa ku cintailah Tauratmu itu Tuhan. Karena kita dibenarkan oleh Allah, kita diberikan roh yang baru untuk kita hidup mentaati firman Tuhan. Dan kiranya saudara-saudara Jemaat GBI Rock Surabaya yang dikasihi Tuhan, kita bangkit untuk mentaati firman Tuhan. Dan anugerah yang diberikan dengan berlimpah-limpah ini, kita pakai semaksimal mungkin untuk keberbuahan, membawa jiwa-jiwa, membawa hikmat Tuhan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kehidupan baru kepada orang yang ada di sekitar kita. Bapa di sorga, kami gerejamu di GBI Rock Surabaya bisa mengatakan seperti hamba-Mu Daud, betapa aku cintai Taurat-Mu Tuhan. Taurat-Mu yang suci, yang sempurna, yang baik, yang benar, dan yang rohani itu mengubahkan hidup kami untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, aku berdoa bahwa kiranya setiap kami yang sudah berada di bawah kebenaran, kekudusan, kemurnian firman-Mu bisa memberi buah yang baik dan buah yang tinggal tetap bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Shalom. Saudara, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama merenungkan kebenaran firman, saya percaya ini adalah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukti bagaimana Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita. Bukti bagaimana Dia tidak meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Karena oleh firman kebenarannya itu kita dituntun dan dipimpin. Alkitab berkata firman-Nya itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan sebentar kita akan sama-sama ada di dalam perjamuan ini. Angkat bersama-sama dengan saya roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur. Ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalam semua yang sebentar kami akan lakukan. Tuhan, ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dalam nama Yesus. Amin. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Hari ini saudaraku, haleluya, di akhir daripada bulan Maret ini, angkat bersama-sama. Demikian ia mengambil roti malam ketika ia diserahkan, memecah-mecahkannya, mengucap syukur, memecah-mecahkan, berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu.
Buat ini untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, kita hidup di bawah berkat. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Untuk akhir daripada bulan, 1 bulan Engkau sudah memimpin kami. Kami tiba di penghujung daripada bulan. Hamba-Mu juga berdoa Bapak, secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang anniversary dan pernikahan mereka. Dan juga bagi setiap saudara-saudaraku yang berulang tahun hari ini. Tuhan, biar kiranya anggur baru boleh turun di dalam setiap pernikahan. Hamba-Mu berdoa kingdom marriage with kingdom blessing for kingdom glory. Untuk kemuliaan nama-Mu. Kau hadir di setiap rumah tangga, menyatakan diri, menyatakan pribadimu. Kau mengurapi dan menyertai setiap papa dan mama. Boleh menjadi papa dan mama yang maksimal untuk anak-anak mereka juga. Berkat-Mu atas setiap rumah tangga ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Suami mengasihi istri, istri menghormati suaminya. Terima kasih juga bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Turunlah kiranya berkat yang terbaik dari Tuhan, membawa mereka boleh bertumbuh makin dewasa, dipakai makin dahsyat, dan di dalam dan lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat sekali lagi. Berkat Sang Raja, berkat kerajaan surga turun atas saudara, membawa hidupmu berjalan dari iman kepada iman, anugerah kepada anugerah, kasih karunia kepada kasih karunia yang limpah itu, dan kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan hari ini sampai Maranatha Dia datang. Dalam nama Yesus percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua dapat diberkati pada ibadah hari ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.